Ini yang bisa membedakan antara iklan yang istilahnya iklan yang memang bisa di scale up, iklan yang bagus, yang great, sama yang biasa-biasa aja. Ya, karena kunci di evaluasi. Evaluasi gimana sih Om? Nah, ya. Coba tebak, menurut kalian kalau seller online Jabodetabek paling rame di mana? Paling rame kalau dari info-info ekspedisi ya, Jakarta Barat. Tapi kalau udah masuk ke Dadap perbatasan mana sih Barat deh? Tangerang ya? Tapi paling rame Barat. Kedua mungkin Tangerang. Tangerang soalnya banyak pegudangan. Paling sepi mungkin Timur ya. Iya, kenapa ya? Iya, Barat banyak pedagang bener. Iya, Barat paling banyak. Makanya saya nggak ada di Barat, karena sellernya paling banyak. Nah, ini saya pengen cerita aja ya. Menurut pernah pakai saldo promo nggak kalau top up di Shopee? Nah ini ada satu cerita lucu. Jadi seller ini alumni kita, terus dia tuh nggak tahu kalau ini ada expired. Ini expired teman-teman. Jadi kalau beli kayak gini, ini 1 minggu, ini 2 minggu harus habis. Ya, karena kagak tahu ada expired, dia beli. Dia baru sadar setelah beli. Nah, Om ini ada expired nih Om, gawat nih. Padahal iklannya tuh masih Senin Kemis lah istilahnya, belum berani ngiklan. Karena dia udah keburu beli, jadi dia harus dipaksa buat nge-spend. Kalau nggak kan angus kan, sayang kan? Yang tadinya dia kagak berani ngiklan, ini bener. Ya pada alumni kita juga yang kelas marketplace expert kelas kagak berani ngiklan, akhirnya karena dia harus ngabisin, dia ngiklan. Bagus. Keterusan, habis sekarang dan omsetnya langsung naik. Padahal sebelumnya dia nggak berani ngiklan, punya satu tadi bilang mentality yang sayang segala macam, tapi dia pikir kan diskon kan, ya udah gue beli. Ternyata dia nggak tahu. Nah, jadi teman-teman tipsnya nih buat teman-teman yang selama ini masih takut ngiklannya, beliin. Dipaksa kan ngiklan. Dan ada lagi tuh itu. Ada. Kita kasih aja. Udah naik. Tapi biasanya ada, dan ini biasanya lebih tinggi daripada rata-rata kita ngiklan 1 minggu terakhir. Jadi kalau beli ini, expect untuk teman-teman nge-ads-nya lebih gede lagi daripada biasanya. Cuma menurut saya ini satu praktek yang bagus untuk maksa kita untuk ngulik iklannya, karena kan emang harus habis kan. Ya, kita masuk ke step 6, evaluasi. Nah teman-teman, 1-5 tuh bagus, tapi kalau nggak ada evaluasi, ini yang bisa membedakan antara iklan yang istilahnya iklan yang memang bisa di scale up, iklan yang bagus, yang great, sama yang biasa-biasa aja. Ya, karena kunci di evaluasi. Evaluasi gimana sih Om? Nah, ya, berarti ini saya kasih step-stepnya ya. Biasanya saya cek dulu dashboardnya, ya. Prinsipnya sebenarnya ini saya nih, harian untuk pantau, mingguan untuk ganti settingan. Saya sih biasa gitu. Jadi kita pantau doang harian, kecuali ada yang boncos, ada yang gimana kita pantau. Tapi kita ganti-ganti biasa mingguan. Kenapa? Karena kalau saya ganti harian, misalnya nih bid iklannya nih 200. Jam berikutnya saya naikin 300, terus saya turunin 200, itu belum maksimal guys, belum maksimal. Jadi kita biasanya gantinya mingguan, karena kalau setiap hari kita ganti, kita juga nggak bisa ngukur nih yang kita ganti bener nggak nih, bagus nggak ya. Tapi tetap harus dijaga, karena namanya iklan, kata kunci yang bagus sekarang bulan depan belum tentu bagus lagi. Produk yang bagus buat diiklanin juga sama, kadang-kadang bisa turun. Jadi memang harus dipantau. Hari keberapa? Tidak. Kalau saya hari keempat. Hari ketiga ganti gitu ya? Iya, saya coba kalau aktifin, terus ganti apa dibuat kan. Nah, awalnya 7, cuma gak sabar mundur 3. Gimana? Sebenarnya ini kan setiap orang cara kerjanya mah bebas aja lah ya. Setiap orang punya ritme kerja ya masing-masing ya. Saya sih nggak bilang harus 7
Cuma ini kan apa yang kita lakukan. Nah, kalau emang udah nyaman dengan 3, sebenarnya sih fine-fine aja. Cuma yang saya nggak mau, dan yang saya temuin dari teman-teman yang udah pernah bedah ya, ada yang terlalu terobsesi sama iklan, bener-bener dia tuh ngeliatin terus. Bukannya nggak bagus, menurut saya itu bisa bagus banget, tapi makan waktumu banyak. Padahal kalau kamu tinggalin 24 jam dan dijaga settingannya kurang lebih, mungkin nggak terlalu signifikan bedanya. Dan yang kedua, waktumu itu kan buat ngulik yang lain tuh masih banyak kan sebenarnya. Hal-hal yang di luar iklan lah yang bisa kita lakuin kan masih banyak. Jangan sampai habis waktu di satu tempat aja sih. Itu sih kalau dari saya. Nah, ada company-company kalau yang jasa agency yang gede gitu malah udah pakai robot buat mati nyalain tuh. Nah, sistemnya mereka biasa gini, kalau acosnya masuk ditambahin modal harian. Acosnya turun nggak ditambahin. Biasa kayak gitu. Nah, itu kita lagi develop juga sih di Data Pintar nanti ya. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya jangan terlalu banyak waktu habisin di sini sih kalau bisa. Ya, jadi kita bikin sistem yang sesimpel mungkin aja lah, kurang lebih. Makanya di sini saya bilang nih, yang biaya kecil ya 20 ribu atau 50 ribu per bulan, udah kurang lebih aja lah. Saya udah ngeliatin lagi gitu. Saya jadi fokusnya yang gede-gede aja biasanya. Yang memang habiskan banyak budget, itu yang kita fokusin. Ya, apa sih yang kita lakuin ketika kita maintenance? Ya, tambahin kata kunci, hapus, liatin bitnya, ya, terus kita liatin apakah perlu ditambah modal harian. Dan produk baru yang belum diiklanin, kita ngiklanin. Karena kan kita sering ada produk baru, kita lupa ngiklanin kan ya. Produk lama yang stoknya udah tinggal menipis atau memang diiklanin nggak diiklanin juga pasti habis juga, saya matiin ya. Jadi saya coba melakukan beberapa modifikasi itu sih. Dan kadang-kadang saya ngitung lagi. Ngitungnya apa? Saya back to the drawing board. Iklannya sekarang misalnya udah 12%, tambah fee ini kok jadi nggak masuk ya. Ya saya bisa naikin harga. Betul, ya. Acos itu sama dengan persentase biaya iklan dibandingkan dengan penjualan. Kalau saya menanyakan, berarti persentase ini adalah untuk barang yang biasanya karena dia bahkan ada orang yang misalnya bukan dari iklan kan? Ya. Cepat nggak itu, Cuma dihitung dari yang dia beli dari iklan. Ya, betul. Ya, oke. Nah, kita akan bahas 5 istilah penting dalam iklan: max bid, min bid, CTR, click through rate, acos, sama efektivitas iklan. Tadi acos sama efektivitas sudah kita bahas ya. Max bid, ya. Tadi siapa yang nanya? Jennifer yang nanya ya. Hitungnya gimana sih? Ya kan? Nah, ini nih ya. Kita coba ngitung produkmu dulu, boleh ya? Jadi ini mana sih? Misalnya ya, ambil salah satu produk sama lihat konversinya bisa, ya. Oke. Kita mau hitung namanya max bid. Oke. Harga produknya berapa? Ya, harga ya. 37.500 ya. Profitnya? Profit bersih setelah dipotong fee. $19.780. 20.000 aja. Naikin genepin ya. 20.000 aja. Wah gede aja, enak ya. Jualan makanan enak. Konversinya berapa persen untuk produk ini? Konversinya ya, bentar. Ini kan di iklan ya. Oh iya. Jadi dibalik ke yang tadi yang buat lihat ini. Iya. Jadi teman-teman untuk menghitung ini
konversinya mesti dilihat dari tadi yang saya minta teman-teman cek ya, konversi dilihat di sana. Karena setiap produk konversinya beda. Dan konversinya menentukan berapa bit maksimal yang bisa kita tentukan. 1,98. Ini udah 1 bulan terakhir ya? Iya ya. Iya mana? Ini 1,98. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah di halaman yang di sana, kan ini udah dapat di konversinya 1,98. Nextnya yang kita mau lihat adalah, coba ini, coba lihat. Nextnya yang kita mau lihat adalah satu pembeli, dia biasa beli produk kita berapa piece. Karena untuk produk-produk murah, misalnya Om kan jual baterai nih Om, orang nggak mungkin beli satu. Ya, tadi ada yang jual barangnya 10 ribuan, orang nggak beli satu. Itu yang akan menentukan max bid kita. Karena kalau orang beli 3, beli 5, nanti kita bisa masukin faktor itu di sana. Nah, cara lihatnya nanti saya akan kasih lihat juga, tapi saya ambil lihat ini. Ini dimunculin total pembeli kita sama produknya. Jadi mana produknya ini ya? Total pembeli. Saya ini. Nah, hilangin dulu. Ini ya. Total pembeli 12. Produknya 23. Berarti rata-rata hampir 2 ya. Ya. Jadi konversi 1,98 ya sih. Terus ini yang bersih. Ya, average orang beli 2 piece. Ini bisa dihitung ya, di data bisnis kita bisa dihitung. Rata-rata orang beli 2. Ya. Ya, jadi profit ini dapat dari margin bersih, ya. Gimana cara kita menghitung max bid adalah profit dikali konversi dikali rata-rata orang membeli dalam satu basket size, ya, dalam satu pesanan. Nanti saya kasih lihat, ada di sini, ya, saya kasih lihat. Nah, bisa dibantu 20.000 dikali 1,98% kali 2 berapa? Dikali 1,98% dikali 2. Oke, nanti ketemu max bidnya 792 per klik ya. Artinya apa? Saya kalau ngiklanin produk ikan asin ini dengan 792 perak per klik, ini nggak akan boncos. Karena saya udah ngitung nih, profitnya berapa, orang belinya berapa, mau konversinya berapa. Untuk produk ini beda-beda. Dan ini dinamis ya, karena konversi juga setiap 30 hari terakhir kan selalu berubah-ubah ya. Ya, tapi ini kan kita ngambil rata-rata 1 bulan, kurang lebih. Ya. Yang per produk ini, per produk. Ini kan kita ngitung produk satu produk khusus nih, bukan yang toko ya. Jadi jangan ngambil yang toko, karena satu toko itu kan konversi kan beda-beda. Untuk produk segini. Nah, teman-teman ngitung, ya ini sekarang ngitung, Pak. Cari satu produk Hiromu, ngitung ininya. Ya. Kalau sampai max bidnya di bawah 150, berarti produkmu nggak bisa diiklanin. Karena 150 tuh bid paling murah buat ngiklan Shopee. Untuk rekomendasi kan 150. Ya. Kalau yang 200 yang di pencarian. Ya, jadi kalau sampai di bawah 200, kita harus ngakalin. Gimana ngakalinnya? Ya naikin harga, naikin profit, naikin konversinya, atau naikin orang tadi beli 1 jadi beli 2, beli 3, beli 4 gitu. Baru bisa diiklanin. Buat paket misalnya ya, atau buat combo hemat dan lain-lain.